meeting. Jadi baca aja. Musuh ikutin baca aja. Iya, udah ikutin. Baik, shalom, selamat hari Sabat. Sekali lagi, selamat Sabat. Pada Sabat ini tidak seperti mungkin sahabat-sahabat yang lain, karena kita tahu bersama ada lebih dari 5 anggota keluarga yang tidak bisa hadir pada Sabat ini. Tapi kami juga merasa senang di mana ada keluarga Bapak Samuel Dirayu dari Jemaat Galilea. Sabat ini bisa bersabat bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan, kita tadi juga mendengarkan anak-anak kita yang masih kecil dibekali oleh pelajaran dari Alkitab. Terima kasih istri saya yang telah membagikan cerita anak-anak untuk menguatkan akan iman mereka, pengetahuan mereka tentang kasih Tuhan yang besar. Terima kasih juga untuk BWA yang menyanyikan lagu pujian pada Sabat ini. Baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Padamu saat ini Tuhan, kami datang memohon pertolongan dan bimbingan Tuhan, khususnya kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan pelajaran rohani. Tolong berkati kami semua dengan kuasa melalui Roh Kudus, agar kami dapat memahami pelajaran ini dengan berfokus menerima berkat rohani yang Kau telah siapkan untuk mengenyangkan akan kehidupan rohani kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dan pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan pengabaran pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran khotbah pada Sabat ini adalah mengapa begini, dan mengapa begitu. Ketika saya mendapatkan pertanyaan di ibadah Rabu malam, saya berpikir mungkin ini menjadi kebutuhan dari jemaat kita. Bagaimana banyak orang yang belum dapat memahami dengan tepat, dapat memahami dengan tepat tentang peristiwa-peristiwa, tentang hal-hal di dalam Alkitab, sehingga ada banyak orang di luar sana yang coba ingin menanyakan tentang apa? Tentang bagaimana ketika kami belajar atau yang kami tahu bahwa Allah di perjanjian lama itu adalah Allah yang jahat. Buktinya apa? Dia menyuruh untuk berperang, dia menyuruh untuk membunuh, dia menghukum dengan sangat bengis. Sedangkan di perjanjian baru tertulis bahwa harus apa? Saling mengampuni. Dan berapa batas pengampunan? 70 kali 7, 490, bukan. Tetapi tidak terbatas. Tuhan mengajarkan di perjanjian lama balas, bunuh, hukum. Tapi di perjanjian baru dia mengajarkan kepada manusia, umatnya harus apa? Mengampuni. Bagaimana, ada kecocokan tidak? Tentu tidak. Dan ini menjadi pertanyaan dari orang-orang di luar sana yang bertanya kepada kita, dan bagaimana kita memberikan jawab akan hal itu jika itu ditanyakan kepada kita. Karena itu berasal dari Alkitab yang kita percaya bahwa Allah itu adalah apa? Sama. Karena itu saya memilih judul mengapa begini. Maksudnya mengapa begini di perjanjian lama begini, sedangkan di perjanjian baru mengapa begitu. Baik, kita mulai. Allah di perjanjian lama tampak apa? Keras, keras Allah di perjanjian lama. Karena kita harus membaca setiap ayat, setiap perikop, setiap cerita berdasarkan apa? Konteks cerita itu. Dengan mengerti konteks cerita, maka kita tahu kenapa Allah tampak keras. Kenapa Allah menyuruh melakukan ini? Kenapa Allah seakan-akan jahat?
tidak memiliki pengampunan. Bangsa Israel, mereka ini hidup di tengah dunia yang sangat jahat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya pernah memberikan informasi bahwa saya sampai saat ini belum pernah membaca atau menyelesaikan bacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, belum. Tapi kalau menghafal banyak ayat, mungkin udah ratusan sampai ribuan mungkin ayat yang saya tahu. Ya, itu yang hafal. Kalau udah baca ayat mungkin udah puluhan ribu. Tapi saya belum menyelesaikan. Program Follow the Bible ini sangat membantu umat-umat Tuhan dan juga saya. Sehingga saya banyak membaca akan cerita-cerita tentang apa? Kehidupan bangsa Israel. Ya, kita mengikuti bersama, apalagi anak-anak muda. Mereka telah menyelesaikan pelajaran atau bacaan Follow the Bible. Selanjutnya, bangsa Israel hidup di tengah dunia yang jahat. Sama nggak sama seperti kita? Sama. Oke. Mereka hidup di tengah-tengah penyembahan berhala. Ya. Bahkan bukan hanya di tengah penyembahan berhala, di bangsa itu sendiri terjadi penyembahan berhala. Bangsa Israel hanya satu bangsa pilihan dari semua bangsa yang ada pada saat itu. Hanya satu. Dan melalui bangsa ini rencana Tuhan, bangsa lain dapat mengenal Tuhan melalui kehidupan mereka, penyembahan mereka, apa yang mereka lakukan. Tapi yang terjadi berbeda. Bangsa ini pun menjadi bangsa penyembah berhala. Oleh karena mereka menyembah berhala, lihat apa yang terjadi. Mereka mengorbankan anak, mengorbankan manusia, membunuh. Lihat efek atau ajaran, pengaruh dari ajaran yang salah, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh sederhana, kalau anak saya melakukan atau anak kami melakukan melanggar apa yang telah kami komitmenkan bersama, sudah bicara Alicia, Georgina, jangan lakukan ini. Ketika mereka melakukan sekali, dua kali, tiga kali, bagaimana perasaan orang tua? Bukan hanya sedih, pasti akan marah. Dan kalau sudah sangat berlebihan, sudah pasti akan dihukum. Nanti kalian jadi orang tua, nanti akan merasakan bagaimana kita dapat memahami cara Tuhan memperlakukan umat-umatnya melalui hubungan orang tua dan anak. Selanjutnya, mereka melakukan kejahatan, kekejaman, bahkan apa? Sihir, dan banyak hal buruk lainnya yang mereka lakukan. Selanjutnya, Allah memilih Israel untuk menjadi apa? Umat yang kudus. Ini tujuannya. Kalau kudus sama artinya suci. Artinya jauh dari pengaruh jahat, apalagi dosa. Jadi Tuhan mau bangsa ini kudus, suci, tidak berbuat jahat, tidak melakukan dosa. Berbeda dari bangsa lain. Itu ada dalam Imamat 19 ayat 2. Orang muda, baca dulu. Ya, salah satu orang muda. Buka Alkitab kalian yang ada atau yang ada di handphone, salah satu orang bisa baca. Imamat 19 ayat 2. Silakan, siapa yang lebih dahulu? Silakan baca. Silakan. Imamat 19 ayat 2. Sudah lihat apa? Baca. Imamat 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Lihat, dengarkan, renungkan. Ketika Tuhan menyampaikan perintah kepada umat pilihannya, dia adalah kudus. Dia sudah menghidupkan, dia sudah melakukan. Maka orang yang percaya kepadanya harus juga sama seperti yang dia mau, yang Tuhan mau. Umat itu menjadi kudus. Ya. Selanjutnya, untuk menjaga kekudusan itu, Allah menegakkan hukum dan menghukum dosa dengan tegas, bahkan lewat perang. Sebelum perang, ketika Tuhan mau mengeluarkan bangsa Israel, ya, mereka yang hidup di tanah Goshen,
melalui kekuasaan Firaun di tanah Mesir. Apa yang Tuhan buat? Tuhan mengutus Musa untuk pergi baik-baik, minta baik-baik. Belum ada perang, belum ada tulah, ya, belum ada penderitaan. Ini cara Tuhan. Tuhan mau agar apa? Nggak ada perang, nggak ada penderitaan, nggak ada hukuman bagi bangsa apa? Kafir yang nggak percaya Tuhan, nggak mengenal Tuhan, menolak Tuhan. Nggak mau Tuhan. Minta baik-baik. Tetapi lihat, dari semua hal yang coba dilakukan oleh Tuhan untuk coba menyelamatkan umat-umatnya yang setia, tetapi mereka menolak. Ya terutama apa? Firaun mengeraskan hatinya. Mujizat dulu, ya, lempar tongkatmu, maka tongkat itu jadi apa? Ular. Ahli Elisir dari Mesir melakukan hal yang sama, tetapi tongkat Musa, ular itu memakan semua ular. Itu mujizat yang luar biasa dan nggak akan kita lihat saat ini. Ya. Mereka masih nggak terima dan akhirnya mulailah tulah. Sebelum ada apa? Kematian anak sulung. Jadi cara Tuhan itu memang nggak seperti bayangan orang yang nggak membaca secara konteks dan sejarah dan mempelajari dengan teliti. Akan cara Tuhan seperti Tuhan jahat sekali, menghukum, melakukan hal yang jahat kepada bangsa kafir, kepada orang-orang yang nggak percaya, kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi tidak seperti itu kalau kita menyelidiki dengan baik. Selanjutnya, Ulangan 9 ayat 5. Tahu ini? Bangsa Kanaan, ya? Bangsa Kanaan inilah tempat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, di mana tempat ini yang berlimpah apa? Susu dan madu. Dan ke tempat inilah bangsa Israel menuju perjalanan mereka, ya, kurang lebih 40 tahun untuk pergi ke bangsa ini. Kenapa harus bangsa ini di sini? Ulangan 9 ayat 5. Bangsa Kanaan dihukum bukan karena Israel baik, tidak, tetapi karena dosa mereka sudah begitu berat. Ya, kalau ada orang yang bersalah dihukum dunia, ketika dilaporkan dan terbukti, maka dia harus apa? Dihukum. Adil tidak itu? Adil dalam penegakan hukum di negara kita. Demikian pula bangsa Kanaan disebut orang-orang enak yang raksasa-raksasa dalam cerita Alkitab. Dan itu benar. Kejahatan mereka sudah apa? Sangat memuncak. Dan akhirnya karena mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau berubah, mereka harus dihukum. Adil tidak? Adil bagi kita yang tahu konteks dan pelajaran. Tetapi bagi orang yang nggak tahu ceritanya, nggak tahu keadaan, situasi, kondisi, nggak adil akan kisah ini. Selanjutnya, Keluaran 24 ayat 3 dan 7. Ini pelajaran yang kita baru pelajari di pelajaran sekolah sahabat. Ayat 3. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak. Ya, oleh karena mereka merasa sudah bertemu dengan Tuhan, sudah berjamuan bersama-sama dengan Tuhan, ya, dan Tuhan sudah kasih apa? Pengorbanan darah untuk mengikat janji mereka. Kalau di pengadilan, untuk menguatkan, untuk kita bisa gugat, ya, bisa gugat harus apa? Ada 2 alat bukti minimal. Dan kalau ada kesalahan, bukan kesalahan, kalau ada ingkar janji, ketika kita sudah bikin surat, tanda tangan dan meterai, maka itu mengikat. Lihat, Tuhan sudah mengikat perjanjian dengan apa? Bangsa Israel. Dan mereka sendiri berkata apa? Segala firman yang telah diucapkan itu akan kami lakukan. Kami lakukan. Ini bukan bicara dengan manusia. Nanti ya, atau apa yang kita katakan besoknya atau kapan kita lupa. Tapi ini kita bicara dengan Tuhan yang telah hadir. Selanjutnya, ayat 7. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Berjanji kepada Tuhan, hati mereka bersama-sama. Tapi setelah ini berapa hari kemudian?
Berapa minggu kemudian? Tadi pelajaran sekolah sahabat? Minggu. 2 minggu. Mereka langsung apa? Melupakan perjanjian yang sudah dimeteraikan dengan darah. Lihat. Selanjutnya, Ulangan 28 ayat 1 sampai 46. Ini berbicara tentang apa? Tadi sudah ada. Berkat dan kutuk. Ya. Tuhan sudah bikin, Tuhan sudah janji. Janjinya Tuhan yang berjanji. Sama seperti anak saya. Pak, kalau saya ini, Papa beli ini dong. Janji, udah paksa janji. Akhirnya ketika saya berpikir saya mampu memberikan dan mereka telah berusaha, oke, janji. Maka ditagih janji itu. Dan saya harus menepati apa yang saya katakan kepada anak saya. Demikian pula dengan Tuhan. Di dalam Ulangan 28 ayat 1-14, ayat 1 sampai ayat 14. Di situ judulnya berkat. Jika engkau dengan sungguh-sungguh mendengarkan perkataanku dan melakukannya, dituliskan, maka aku akan memberkati engkau di ladang, aku akan memberkati engkau di mana, di rumah, dan aku akan banyak sekali berkatnya. Kalau engkau mendengarkan, melakukan apa yang aku sampaikan, maka apa? Berkat. Selanjutnya, Ulangan 28 ayat 15 sampai 46. Jika engkau tidak mendengarkan dan tidak melakukan, maka kutuk, peperangan dan lain sebagainya. Sudah jelas, sudah ada aturan, sudah ada panduan. Firman Tuhan dan Tuhan sendiri sampaikan. Kalau mau ikut, berkat. Makanya sebenarnya kalau hidup di dalam Kristen, kalau bisa dikatakan pilihannya hanya satu, yaitu apa? Menurut. Kalau mau hidup kita apa? Berkat, baik, ya menurut, hidup setia. Nah, kalau kita nggak setia, kita sudah tahu, sadar atau tidak sadar, kita akan mengalami hal yang apa? Yang tidak baik. Tapi bukan berarti kalau kita hidup benar, kita nggak akan mengalami penderitaan dan lain sebagainya. Tidak. Tapi cara Tuhan memelihara kita berbeda. Hukum Allah sama dengan wujud keadilannya. Nah ini, banyak orang berpandangan bahwa hukum Allah adalah tidak adil. Tapi kalau nggak ada hukum, bagaimana orang yang jahat dapat apa? Dihukum atau orang baik menerima keadilan. Harus ada apa? Hukum. Jadi hukum Allah adalah wujud keadilannya. Allah bukan kejam, tetapi Allah itu adil. Ya. Selanjutnya, kalau dosa dibiarkan, kejahatan akan semakin merusak manusia. Sama seperti hakim yang benar tidak bisa membiarkan penjahat bebas, demikian pula dengan Allah. Dia harus menghukum dosa. Tuhan mengasihani kita ini semua. Kita manusia berdosa, tetapi Dia membenci apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan yang mengakibatkan dosa. Allah membenci dosa, tetapi mengasihani manusia yang berdosa. Mazmur 7 ayat 1 sampai 13 dituliskan apa? Allah adalah hakim yang adil. Ketika kita sampai sini kita bisa paham. Oh, betul ya. Ternyata yang Tuhan lakukan itu adalah bentuk keadilan. Bukan semata-mata Tuhan gak mau mengampuni. Enggak, sudah ada perjanjian. Tuhan sudah kasih peraturan. Tuhan sudah bertemu dengan mereka, penuhi buat mujizat. Kebaikan Tuhan banyak sekali. Jadi ketika orang menerima hukuman, ketika mereka sudah mempelajari dan mengalami, ya, saya pantas, saya layak. Karena saya menolak kemurahan Tuhan. Allah yang sama juga penuh kasih di perjanjian lama. Jangan salah. Di perjanjian lama pun Allah dikenal sebagai Allah pengasih dan penyayang. Mazmur 103 ayat 8. Orang muda yang ada di depan sini. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3.
Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Coba kita ambil ayat ini dan kita lihat, panjang sekali waktu yang Tuhan berikan, sabar sekali Tuhan dengan semua kejahatan yang dibuat, sehingga Tuhan menghukum bangsa lain ataupun bangsa Israel. Ayat ini sudah menjelaskan. Membandingkan dengan panjang sabarnya kita sebagai orang tua, gak ada apa-apanya. Saya sampai berdoa, Tuhan tolong agar saya jadi orang tua yang sabar. Gak mudah, cuma 2 orang anak saya. Untuk saya apa? Tidak. Sampai mereka dengar saya harus doa begitu. Baru 2 orang. Ini satu bangsa besar sekali, banyak sekali. Terus semua apa? Hampir semua jahat, memberontak, mengeluh, dan lain sebagainya. Ya, bagaimana Tuhan gak panjang sabar? Hukumnya selalu diimbangi kesempatan untuk apa? Bertobat. Lihat, ketika mereka bertobat, setiap raja yang memimpin, mereka hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka biar kehidupan itu berubah semua. Bangsanya, kehidupan mereka mengalahkan orang bangsa-bangsa lain, ini dan itu, diberkati. Ya, nabi-nabi Tuhan utus, Tuhan gak biarkan. Ya, hakim Tuhan berikan agar apa? Mereka kembali, mereka bertobat. Lihat kurang apa Tuhan lakukan di tengah-tengah kejahatan. Terus bilang, Tuhan perjanjian lama itu berbeda. Tuhan putus nabi-nabi, Tuhan kirim hakim untuk sadarkan bangsa ini bertobat. Gak cukup, gak mau dengar, ditolak, dicari nabi itu mau dibunuh. Sedangkan orang yang paling, salah satu orang yang diangkat hidup-hidup ke surga siapa? Elia. Lihat Elia ketika dicari oleh Isabel dan siapa? Raja Ahab, ketakutan, lari, menghindar. Padahal Tuhan utus. Kenapa? Nabi utusan Tuhan mau dibunuh. Biar gak ngeri. Bagaimana Tuhan gak adil? Oke, sekarang di perjanjian baru, keadilan dan kasih Allah bertemu di sana. Maksudnya apa ini? Keadilan Allah di mana dosa tetap harus dihukum. Dan akhirnya siapa yang mati? Penggenapannya Yesus. Pertanyaannya, pantas gak Yesus mati? Pantas gak Yesus dihukum? Pantas gak Yesus dihina? Kita ajak menerima ketidakadilan, tidak mau, tinggal diam. Kita akan lawan ketidakadilan. Yesus gak lawan, gak pantas, gak layak, tapi dia lakukan. Oleh karena apa? Dia mau menunjukkan bukan hanya apa yang dia perintahkan, dia ikut, tapi dia juga mengalami kematian. Oleh karena apa? Kita berdosa. Lihat benang merahnya kita. Ya. Selanjutnya, kasih Allah manusia diampuni melalui pengorbanan Kristus. Roma 3 ayat 26. Allah adil karena menghukum dosa, tetapi juga membenarkan orang yang percaya kepadanya. Sama seperti perjanjian lama. Kalau kamu percaya menurut, maka kamu diberkati. Ini juga sama, ya. Ada samalah, ya. Kalau kamu walaupun berdosa, tapi kalau kamu percaya, kamu menurut, maka kamu dibenarkan. Sekarang penjelasan teologi pengampunan perjanjian baru, ya. Teo itu berbicara tentang Tuhan, logi itu ilmu. Jadi ilmu tentang Tuhan, dimana yang Tuhan ajarkan di perjanjian baru. 1. Pengampunan dari Allah, sumber melalui Kristus berdasarkan kasih karunia. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Tuhan sendiri yang memulai, Tuhan sendiri yang telah menunjukkan.
Bukan hanya apa? Dia suruh tapi dia nggak lakukan. Anak-anak sekarang, apalagi anak saya, mereka akan selalu melihat, Papa nggak bikin. Ya, kita bisa komplain ke Tuhan. Tuhan nggak bikin. Apakah Tuhan nggak bikin? Tuhan bikin. Dan ketika kami sebagai orang tua melakukan apa yang kami bilang ke anak-anak, maka mereka tak akan berbicara. Kita mau bicara apa? Tuhan sudah lakukan, berikan teladan. Dia sudah mati untuk penghapusan dosa. Dia mengampuni. Dia tidak membalas. Kita mau komplain. Karena apa? Tuhan sudah lakukan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Makanya dibilang apa? Jika kita mengaku dosa kita, Dia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena Tuhan sudah melewati, Tuhan sudah mengampuni, maka kemurahan pengampunan kepada kita. Jadi dengan ayat ini memberikan jaminan, pengharapan bahwa kita nggak mungkin sebenarnya kalau kita nggak mau selamat. Kenapa? Tuhan bilang apa? Cukup apa? Mengaku dosa kita. Ini setia dan adil. Dosa kita apa? Terlalu jahat, terlalu besar, terlalu apa? Ya Tuhan, berikan pengampunan. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau sudah diampuni, sudah disucikan, mau selamat nggak? Selamat. Apa yang menjadi halangan? Tidak. Yang menjadi halangan adalah kalau kita tidak mau untuk mengaku dan minta ampun, maka dosa itu akan menghalangi. 2. Pengampunan terhadap sesama. Nah, ini berkaitan kalau Tuhan sudah ampuni, harus apa? Ampuni juga orang yang bersalah kepada kita. Konsekuensi, akibat, kalau konsekuensi ya, bukti bahwa kita diampuni. Pertama, Matius 6 ayat 14 dan ayat 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayat ini kan sudah sering baca, bahkan jadi doa. Ya, doa setiap hari bisa jadi doa Bapa kami. Jadi kita harus mengampuni. Kalau Tuhan sudah ampuni, maka kita harus saling apa? Mengampuni satu dengan yang lain. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Satu hal yang sangat luar biasa adalah zaman kelahiran Yesus. Yesus sendiri yang adalah firman itu, dia menjadi manusia, hidup di antara manusia dan memberikan teladan langsung bertemu dengan manusia waktu itu. Jadi anggapan bahwa Tuhan itu jahat karena kita hanya belajar sedikit, tidak tahu banyak tentang bagaimana Allah di perjanjian. Ya, kalau kita tahu konteks cerita masalah yang terjadi kehidupan kita tahu. Dan digenapi dengan kehidupan Yesus ketika dia hidup di dunia ini. Ya, dia hidup berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ayat bersautan kita, Matius 18 ayat 21 sampai 22. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. 7 kali. 490. Tetapi artinya itu tidak terbatas. Ya, kalau kita, banyak orang yang mengambil ayat ini menjadi puncak. Kalau pengampunan tidak terbatas, terus kenapa Tuhan membatasi pengampunan kepada bangsa-bangsa di perjanjian lama? Ya kan? Mengapa Tuhan membatasi? Ingat, kita ini terbatas, sedang mempertanyakan Tuhan yang tidak terbatas. Kita banyak nggak tahu. Kita bertanya kepada Tuhan yang maha tahu. Tuhan tahu mana orang yang akan bertobat, mana orang yang akan jahat terus, ya kan? Ingat di perjanjian baru, Ananias dan Safira, kenapa Tuhan begitu jahat? Tahu apa yang dilakukan mereka? Mereka mendukakan Roh Kudus, dan keadaan jemaat itu sedang bertumbuh. Pengaruh yang kecil saja
akan membuat pengaruh yang besar kepada jemaat pada saat itu. Apa yang Tuhan buat? Ananias dan Safira seketika itu ketika mereka berdusta, bukan hanya kepada Tuhan tapi kepada Roh Kudus, mereka langsung apa? Tuhan punya hak prerogatif. Bilang Tuhan gak adil di perjanjian baru, lihat itu yang terjadi. Jadi kalau ada orang mempertanyakan, dia menanyakan sesuatu kepada Tuhan yang penuh belas kasihan dan telah memberikan begitu banyak kesempatan untuk apa? Orang itu bertobat. Jadi ketika dia gak bertobat, maka sudah puncaknya, sudah saatnya dia harus menerima hukuman. Makanya kalau Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita, itu adalah bukti bahwa Tuhan, aduh saya masih hidup, saya sudah berdosa, saya melakukan jahat, tapi hari ini saya masih hidup, masih ada kesempatan, saya harus berbalik. Jangan sampai apa? Ada puncaknya. Jangan sampai habis waktu kita. Kesabaran Tuhan terhadap kita. Sehingga dalam 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya seorang, walaupun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu. Dia mengendaki supaya tidak ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kolose 3:13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 3. Kalau Tuhan terlebih dahulu memberikan contoh hidupnya mengampuni, ya, selanjutnya dia sampaikan kepada kita umat-umatnya untuk melakukan. Maka 3, pengampunan harus menjadi apa? Gaya hidup, lifestyle. Bukan sekali 2 kali, tetapi apa? Terus menerus. Sama-sama, 2, 3. Jadi perjanjian baru menegaskan, orang yang sudah mengalami pengampunan Allah pasti terdorong untuk mengampuni sesama. Jika tidak, berarti ia belum sungguh-sungguh mengerti anugerah itu. Itu poin. Kalau kita nggak bisa melepas pengampunan, maka kita sampai saat ini belum mengerti anugerah pengampunan dari siapa? Cara memahami keadilan dan pengampunan Allah. Keadilan Allah memastikan dosa serius, ada konsekuensi. Ya, pengampunan Allah menunjukkan selalu ada jalan kembali bagi yang mau bertobat. Keduanya bukan bertentangan, melainkan apa? Saling melengkapi satu dengan yang lain. Ini kalimat saling melengkapi itu kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita di jemaat. Gak bisa kita tanpa orang lain. Saya ada di sini untuk melengkapi saudara-saudara. Saudara-saudara ada di sini untuk melengkapi saya. Ataupun kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Orang tua dan anak, pemuda, dan lain sebagainya. Kita saling melengkapi oleh apa? Kasih Kristus. Selanjutnya, Allah tidak pernah berubah. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, dia tetap adil sekaligus penuh kasih. Ya, bedanya perjanjian lama hukuman tampak nyata lewat sejarah bangsa. Di perjanjian baru kasih Allah dinyatakan sempurna lewat siapa? Yesus. Mulai 3 ayat 6 dituliskan, Aku Tuhan tidak berubah. Ya, tidak berubah. Jadi Allah di perjanjian lama dan Allah di perjanjian baru tetap Allah yang sama. Allah itu apa? Kudus, adil, dan penuh kasih. Kita datang pada kesimpulan. Ya. Tidak ada 2 Allah seperti berbeda. Tidak ada. Ada satu Allah yang kudus dan berkuasa.
yang dalam sejarah memperlihatkan aspek keadilan dan aspek kasih dengan cara yang sesuai dengan apa? Rencana keselamatan. Ini tujuannya, rencana keselamatan. Selanjutnya, perbedaan penekanan antara perjanjian lama dan perjanjian baru lebih karena konteks sejarah, fungsional atau cara Allah menyelesaikan masalah dosa. Perjanjian lama penghakiman dan penegakan perjanjian baru penebusan melalui Kristus. Dari kedua karakter yang saling bertentangan. Lihat, beda masalah, beda case, beda cara menyelesaikan. Demikian pula dengan Tuhan. Dia menyelesaikan dengan cara yang berbeda, tapi dengan adil dan kasih. Selanjutnya, Allah tidak kejam, tetapi kudus dan adil. Hukuman di perjanjian lama adalah peringatan bahwa dosa itu serius. Sama juga dengan perjanjian baru. Di perjanjian baru, Yesus menanggung hukum itu agar kita beroleh pengampunan. Jadi keadilan dan kasih Allah bertemu di sana. Yang gak pantas, yang gak layak, akhirnya Yesus di sana. Kalau kita baca buku Alfa Omega jilid 1, cerita tentang bagaimana manusia jatuh dalam dosa, kita sudah baca dan renungkan itu ya. Ketika Yesus menjadi korban, dia harus menjadi manusia. Malaikat bermohon, saya bisa bayangkan. Mereka bilang mereka aja yang harus dikorbankan, yang harus mati. Tetapi tidak bisa. Mereka adalah ciptaan, pencipta yang harus menanggung akibat dari apa yang dia ciptakan. Adil nggak itu? Mungkin bagi kita, orang salah ya harus apa? Bertanggung jawab. Nggak salah kenapa bertanggung jawab? Tapi itulah keadilan Allah. Dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia telah lakukan. Dia telah ciptakan walaupun dia tidak bersalah. Dan ini adalah ayat terakhir. Mari kita baca bersama-sama jemaat kita. 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Allah tidak berubah. Allah itu adil. Allah sudah ada sejak dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Dan Tuhan memanggil kita untuk percaya kepada-Nya, hidup di dalam Dia, dan pertahankan dengan keselamatan yang telah Tuhan berikan. Adalah doa dan harapan kita bersama. Amin. Finish lagi. Enggak. Puji Tuhan untuk firman yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Freddy Dilan. Kita semua bersyukur atas firman yang sudah dibawakan tadi. Biarlah firman yang sudah dibawakan tadi boleh makan tempat dalam hati kita dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera menutup ibadah khotbah kita pada siang hari Sabat ini. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita menyanyi lagu nomor 73, Kasih Allah, sebagai lagu tutup dan persembahan pembangunan boleh dijalankan. Kasih Allah tak terhingga, tidak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan, yang berdosa diselamatkan
oleh karena Yesus yang telah sesat didamaikan, dosanya terhapus. Oh kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Jiwalah di bawah dunia, kerajaan dunia pajaku. Bila orang yang durhaka lesu pada gunung batu, kasih Allah tetap tahan, tak akan berubah. Amat besar yang selamatkan jadi lagu surga. Oh kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Walaupun laut penuh tinta dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi pena, dan semua orang penulis menuliskan kasih Tuhan akan kering lautan. Langit tak dapat turunkan segala kasih Tuhan. Oh kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kami bisa mengerti dan tahu lebih banyak tentang kasih-Mu, keadilan-Mu, pengorbanan-Mu. Bagaimana Engkau tidak pernah berubah. Engkau sudah ada sejak awal dan akhir. Dan Tuhan, tolong kuatkan iman kami Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Di mana saja, kapan saja, begitu banyak godaan, tantangan hidup, masalah dan perjuangan. Tapi mampukan kami untuk selalu mengingat, untuk meminta pertolongan, kehadiran Roh Kudus di hati kami, agar kiranya dengan kehidupan yang Engkau telah berikan, hidup yang merupakan anugerah dan kesempatan, kami akan dapat memanfaatkan kesempatan oleh pertolongan Tuhan untuk terus hidup di dalam Tuhan setia hingga akhir hidup kami. Berkatilah kami semua Tuhan, dan kami percaya kami telah menerima berkat itu di saat kami menurut sama seperti janji bagi bangsa Israel, dan kami imani bahwa janji itu berlaku sampai saat ini. Jika kami menurut dan hidup dalam Tuhan, maka cara Tuhan memberkati kami, dan itu pasti Tuhan akan memberkati kami dengan cara yang luar biasa. Dan kami juga tahu, kami ingat, ketika kami tidak mendengarkan dan melakukan apa yang telah kami tahu di dalam kebenaran firman Tuhan, maka hal-hal yang buruk, bahkan kutuk, menjadi bagian kami. Ampuni kami, kasihani kami, dan berikanlah anugerah-Mu itu, sehingga dengan anugerah pengampunan kami dikuatkan untuk terus berjuang walaupun kami jatuh dan bangkit, untuk hidup setia dalam Tuhan. Tuhan,
ada hal-hal yang menjadi pergumulan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pergumulan jemaat, pergumulan pribadi, pergumulan keluarga. Tolong berkati dan tuntun kami. Dan Tuhan, di akhir dari doa yang kami layangkan, ya Tuhan, saat hamba-Mu menumpangkan tangan sebagai simbol yang dapat dilihat, kami mohon tangan Tuhan ditumpangkan kepada kami semua. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus di kayu salib, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita untuk setia kepada Tuhan sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. And give you peace. The Lord His face to shine upon you. And be gracious. And be gracious. The